Oke, selamat datang kembali para pecinta podcast Ika dengan saya Eka sebagai host. Kali ini berjumpa lagi saya dengan saya dan kali ini saya ditemani oleh Pak Adi. Masih kita bicara tentang Taman Sringganis. Jadi saya perkenalkan Pak Adi. Selamat pagi Pak Adi. Selamat pagi Pak Ika. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ya, Pak Semoga Adi ini dari kapan bergabung dengan Taman Sringganis Pak, kalau saya boleh tahu? cerita sejarah yang lama sekali ya. Jadi awalnya saya sebetulnya profesi saya itu petani lah ya, petani di Sukabumi. Tahun 2001 tuh saya sering menjual antanan. Jadi banyak dianggap gulma di sana. Antanan tuh saya ambilin, saya jual ke Sringganis, yaitu antanan itu untuk obat gitu ya. Oh, oke, Ya, bahan baku obat bahan ya. baku obat. Setelah itu saya ditawarkan untuk bergabung aja di sini gitu. Nah kebetulan waktu itu ada program YSIK. YSIK itu Yayasan Sosial Kemanusiaan Indonesia untuk Kemanusiaan ya. Itu programnya adalah masalah pelestarian tanaman obat dan pengembangan kesehatan alami mandiri seperti itu. Nah saya tertarik juga sih, kebetulan waktu itu program YSK dipegang oleh salah satu rekan yang bergabung di Sringganis, akan tetapi dia ada pindah ke Vietnam apa kemana saya nggak tahu, akhirnya kosong, akhirnya saya isi seperti itu. Ya saya pikir-pikir ya bagaimana saya jalani dulu aja gitu. Setelah itu saya pegang, jadi programnya itu adalah program lebih fokus pada pelestarian tanaman obat untuk dunia pendidikan ya. Jadi kita merekrut siswa-siswa SMP dan SMA se-Jabotabek ya. Itu ya kira-kira ada hampir 100 sekolah se-Jabotabek ya. Itu mereka kita undang ke Taman Sringganis, lalu kita berikan penyuluhan, kita berikan edukasi tentang pentingnya tanaman obat sebagai pelestarian. Juga mereka diberikan materi mengenal sosok ya, mengenal sosok tanaman obat. Jadi mereka melihat tanaman obatnya seperti apa, namanya apa, latennya apa, lalu kadang juga dirasakan baunya seperti apa, terus dirasakan rasanya seperti apa, apakah manis, apakah pahit, apakah bagaimana gitu. Jadi pengenalan sosok tanaman obat. Dan selanjutnya diberikan juga materi untuk pemanfaatan tanaman obat dengan yang simpel-simpel aja, misalnya tanaman obat yang sifatnya emergensi, untuk emergensi, misalnya untuk luka, ya kan, untuk gatal-gatal dan sebagainya seperti itu. Nah, program itu setelah berjalan setahun, tahun berikutnya YSIK menawarkan kembali untuk membuat program, tapi lebih kepada guru. Karena bagaimanapun guru kan mempunyai siswa untuk dididik ya, artinya kita bisa kan menjadi agen penyebar luasan seperti itu, penyebar luasan pengetahuan. Nah akhirnya dibuatlah suatu program untuk guru-guru. Nah jadi kita undang guru-guru untuk pelatihan. Nah pelatihan itu tidak cuma sehari, tapi kalau nggak salah dilakukan 2 atau 3 hari gitu. Nah pembekalan itu tidak hanya membuka wawasan berpikir, tapi juga kepada skill building ya. Jadi kita beri pengetahuan, keahlian cara meramu, keahlian untuk bagaimana memanfaatkan tanaman obat, bagaimana
memanfaatkan bumbu-bumbu dapur yang ada di rumah kita masing-masing untuk bisa dijadikan obat terutama pada kasus-kasus keseharian atau emergensi seperti itu. Nah itu berjalan waktu ya kita anggap sukses ya karena mungkin ada saya karena udah 20 tahun yang lebih ya berarti kira-kira mungkin 60 guru lah yang kita latih itu ada sekitar ya kira-kira ada 30-40 SMA ini guru-guru SMA se-Jabotabek. Tapi memang ada sih ya, kendala juga ada ya di dalam recruiting sebenarnya. Waktu kita undang, kita menemui pas sekolah misalnya ya, wah kan guru-guru itu sangat-sangat sibuk. Jadi kalau diselenggarakan Sabtu Minggu, mereka pasti untuk keluarga. Nah kalau diselenggarakan hari kerja, mereka sangat padat dalam proses belajar mengajar di sekolahnya. Nah itu sulit. Sudah itu Pak Kepala Sekolah banyak juga bilang, mosok guru saya diajarin pijat memijat ya. Kan mereka udah bisa mempunyai skills tersendiri ya. Nah itu kita berargumen ya bahwa bukan akan menjadi profesi, bukan akan, tetapi bagaimana kita bisa mempertahankan atau memelihara kearifan lokal dalam kesehatan itu supaya tidak hilang. Ya, guru lah salah satu agen karena dia mempunyai murid seperti itu. Itu salah satu kendala. Tapi semuanya berjalan dengan baik. Nah, setelah berjalan waktu di luar IKA atau YAS-IKA ya, Taman Seringai itu banyak sekali program-programnya ya. Yang penawaran pertama adalah itu dari FHI, Family Health International. Itu dia punya lembaga donor itu namanya ASA. ASA itu Aksi Stop AIDS. Nah itu kita udah memulai untuk program HIV/AIDS. Program tersebut adalah terutama pada pendampingan ODA, orang dengan HIV/AIDS. Apakah untuk penyembuhan? Bukan. Kita ke HIV/AIDS masuk ke dalam komplementer. Ada yang komplementer gini, kalau urusan virus itu urusan medis sudah jelas, kita hanya melengkapi cara-cara tradisional bagaimana untuk mempunyai minimal perawatan paliatif ya. Jadi misalnya untuk sakit kepalanya atau sering tidak tidur, sering sulit tidur. Dan yang paling banyak adalah misalnya sulit BAB, buang air besar. Itu banyak kasusnya. Itu bahkan sampai 1 bulan, 3 bulan itu sulit untuk BAB. Cuma selama ada pelatihan kita melakukan treatment, kita ajarkan bagaimana caranya memberikan suatu treatment agar kasus-kasus paliatif itu bisa diatasin, yaitu apakah dengan pijat, bisa juga dengan herbal dan sebagainya. Nah, setelah itu tahun 2007 itu DKI waktu itu ada banjir besar ya, banjir besar. Nah, yang berdampak pada banjir tentu masalah kesehatannya, yaitu banyak kasus yang diare, banyak kasus yang pusing-pusing, ada yang panas dan sebagainya macam. Nah, pas tahun 2007 itu ada lembaga donor namanya The Johanniter International. Dia kan memberikan dana hibah untuk penanggulangan keluhan-keluhan masyarakat pasca banjir atau yang berdampak banjir. Nah, itu kita adakan bakti sosial pengobatan ya Pak. Bakti sosial pengobatan itu ada di kalau nggak salah itu ada 7 titik pengobatan bakti sosial. Dan di pasien yang masyarakat yang memanfaatkan pengobatan itu sekitar ada 7.000-an lah, 7.000 orang. Nah
itu kita kolaborasi Pak, kolaborasi dengan semua cara-cara pengobatan. Kita ada pengobatan cara Singse, cara medis juga ada untuk kasus-kasus yang infeksi ya, misalnya radang, diare yang akut itu kasus-kasus infeksi medis. Lalu juga ada jamu dan akupuntur. Jadi satu kali treatment itu udah kita jadi saling merujuk. Kalau memang infeksi dirujuk ke dokter. Kalau yang perlu penguatan organ tubuh ke akupuntur. Kalau yang perlu pencegahan kasih jamu, macam seru juga itu. Nah itu tahun 2007. Nah itu saya bicarakan Taman Seringas kaitannya dengan program-program ya. Nah yang lebih menarik ini kita mempunyai program pemberdayaan masyarakat dalam berkesehatan dengan cara-cara tradisional. Nah itu seru juga itu karena cakupan target grupnya luas itu. Jadi mungkin penerima manfaat ada 1.200 yang kita latih ya di berbagai tempat, terutama di Jakarta dan Bogor. Dan setelah pelatihan itu kita tidak tinggal begitu saja, tapi didampingin, lalu diadakan capacity building. Setelah itu kita kerjasama dengan yang mempunyai otoritas tempat, misalnya RW gitu. Nah RW itu biasanya punya pos. Nah pos itu kita manfaat untuk kita sulap menjadi klinik. Nah kader-kader mereka itulah yang memberikan treatment kepada masyarakat secara gratis seperti itu. Itu kira-kira ya mungkin 2011-an sampai 2013. Terus yang paling menantang sebetulnya ada program pendampingan orang dengan HIV/AIDS di penjara. Kita pernah Taman Seringanis pernah melaksanakan program tersebut atas dana hibah dari AusAid dari HCPI waktu itu. Nah waktu itu kita mendampingi orang-orang atau warga binaan atau napi di dalam lapas. Kita melatih mereka dengan akupresur, melatih mereka dengan tanaman obat, melatih mereka dengan meditasi segala macam. Yang fungsinya untuk memberikan perawatan paliatif agar mandiri dia di dalam. Karena obat dan pengobatan di dalam lapas itu sangat minim. Kalau mereka diajarkan cara-cara sederhana untuk kasus-kasus ringan, misalnya sulit tidur aja atau susah BAB aja, itu sangat membantu. Ya, karena kasusnya di sana kebanyakan itu sulit tidur sama susah buang air besar. Itu aja. Ya, udah dengan adanya itu mereka sangat tertolong dan terbantu. Begitu Pak, sekilas bagaimana saya mengenal Taman Seringanis langsung kepada pelaksanaan program-program. Silakan mungkin aja ini bertanya. Ya, jadi sebenarnya ini udah ceritanya lengkap banget ya di awal 2001 sampai 2014 ya, ya kurang lebih ya. Dan semua cerita ini kan intinya bagaimana melatih orang-orang itu dengan modal yang ada supaya dia tetap sehat gitu ya. Kalau nggak salah saya nangkepnya gitu. Melalui akupressure, akupunktur, kemudian melihat tanaman sekitar mana yang bisa dijadikan obat, ya kan. Baik obat untuk yang mencegah maupun kalau tadi disebut ada emergency ya, ada hal-hal mendadak harus luka mungkin harus segera diobati, kira-kira apa gitu dari alam sekitar gitu kan ya. Jadi menurut saya hebat banget nih ya. Nah
Eh, gimana ini ya? Tapi tidak semua orang kan mau dan ingin ya belajar hal-hal seperti itu ya. Kebanyakan mereka mungkin ya di tengah dunia yang modern ini maunya serba cepat gitu loh. Udahlah kalau begini gitu aja lah, kan udah cepet gini-gini. Padahal itu perlu ongkos, perlu biaya ya. Nah gimana nih kalau menurut Pak Adi Taman Sringganis menghadapi pola pikir, pola perilaku yang seperti ini. Kan tadi udah banyak pengalaman ya, dari pengalaman tuh mestinya banyak pengetahuan tentang bagaimana mengajak orang supaya tadi kearifan lokal ya, menjaga kesehatan supaya kan tadi guru murid supaya tidak hilang ya. Jadi bagaimana memperkenalkan kearifan lokal ini untuk menjaga kesehatan dan bagaimana menarik mereka untuk mau melakukan gitu. Kira-kira kedepannya gimana kalau menurut Pak Adi? Ya, eh, tentu saja mimpi ada yang sudah terlaksana, ada yang belum. Nah, memang kendala-kendala juga banyak, terutama kan tentang mindset ya. Hmm. Sewaktu itu ada, nah itu mindset masyarakat sudah mulai bergeser maksudnya ya kalau sakit berobat, ada BPJS selesai. Nah, tapi untuk bagaimana supaya tidak cepat sakit agar sehat terus, jangan sampai sakit gitu, itu yang agak sulit karena waktunya masyarakat juga sudah sekarang cari uang karena waktunya sudah mepet juga gitu. Jadi merubah mindset itu yang agak sulit. Nah, cuma dengan kapasitas yang ada di Taman Sringganis ya kita upayakan, kita juga tidak menyerah. Jadi caranya adalah bagaimana kita juga misalnya sering komunikasi dengan misalnya dengan IKA ya siapa tahu bisa bantu dana hibah untuk melakukan suatu penyebar luasan ya. Oke. Minimal untuk nggak tahu apakah bisa berubah mindsetnya ya kan. Nah itu itu kalau dengan mitra ya. Kalau kita dengan kapasitas sendiri, kita itu ada layanan klinik akupuntur, ada toko jamu, lalu ada layanan konseling. Nah, kita belum bisa mencari artinya menjemput bola. Itu kan perlu pendanaan. Yang ada adalah siapa yang datang ke sana dan memerlukan sesuai kebutuhannya sebetulnya. Misalnya ke klinik, dia kan ingin di terapi akupuntur. Nah, di dalam terapi itu juga ada konseling tentang pola hidup sehat. Oke. Jadi itu. Terus ada jamu juga begitu. Sebelum dia membeli, tanya sono, tanya sini. Kita memberikan konseling juga. Ibu baiknya ini, baiknya itu gitu. Jadi tidak hanya jual beli biasanya. Jadi makanya kita menamakan jamu kita adalah jamu informatif. Oke. Ya. Lalu ada juga orang yang berdatang ke sana karena ingin mengetahui bagaimana supaya hidup sehat secara alami dengan cara-cara tradisional ya. Kita akan menjelaskan dari pemanfaatan tanaman obatnya, dari bumbu dapurnya, bahkan sampai memasaknya. Masakan apa yang sesuai dengan kebutuhan kita, misalnya ada sayur bubur daun apa gitu ya untuk diabetes. Kalau orang tua saya sakit
ini apa ya masaknya yang paling ini, oh udah pakai oseng daun mengkudu misalnya, itu memberikan suatu masukan-masukan, tapi kita selama ini belum menjemput bola. Jadi Oke. apa yang sudah di sana kita manfaatkan. Ya, Oke. jadi kita tidak putus ya. Oke, Saya rasa itu paham. aja. Jadi tapi kalau dari lingkup luarnya tadi udah dibilang kan, mungkin sekarang orang tuh sekarang berpikir sakit ada fasilitas ya. Tapi gimana jangan sakit itu sudah terlupakan karena adanya fasilitas gitu ya. Sebenarnya ya, tapi sebenarnya ini kan suatu pola yang kurang bagus ya karena harusnya orang berpikir gimana caranya jangan sakit kan, bukan mentang-mentang ada fasilitas ya udah nanti kalau sakit tinggal ke sana gitu. Itu kan bukan suatu pesan yang mudah disampaikan dan orang mudah mengingat dan mau menerima kan. Nah kira-kira gimana gitu? Ya sebetulnya memang agak kesulitan, itu kan namanya merubah ya, merubah sesuatu, artinya yang dari minimal yang dari nggak tahu menjadi tahu, setelah tahu terus sadar lalu dipraktekkan gitu ya. Dan itu perlu tahapan-tahapan. Biasanya kalau orang sudah ada ketertarikan, dia akan berulang-ulang mengakses kita, itu aja sebetulnya. Nah, yang kita punya tuh cuma itu 3 pintu konseling dia berkunjung, pintu dari rumah jamu, sama pintu akupuntur. Oke. Selama itu ini, terus juga paling media-media sekarang udah mau dimulai ya melalui medsos ya. Karena kita SDM-nya emang kurang, jadi untuk membuat film untuk YouTube segala macam belum maksimal. Saya rasa itu juga sangat-sangat diperlukan supaya mereka menjembatani layanan yang ada di Sringanis. Ya benar sih. Apalagi tadi disebut bahwa terus terang untuk menjemput bola itu dana kurang. Oke. Mungkin dengan adanya medsos kayak podcast seperti ini mungkin sangat membantu. Ya, saya harapkan juga orang kenal maka orang sayang gitu ya. Oke, kalau gitu Pak Adi, terima kasih sekali atas ceritanya yang komplit banget ya. Dan moga-moga para pemirsa nanti melihat ini ya, siapa tahu datanglah main-main ke Taman Sringanis, berkunjung, ngobrol, mendapatkan sesuatu ya. Gratis lagi ya. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi. Mungkin mau silakan say hello atau selamat ketemu lagi. Selamat ketemu lagi pemirsa di podcast berikutnya. Terima kasih.